Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Wutiragil dengan NIM 200205012. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem urinaria pada manusia. Sebelumnya, tahukah Anda apa itu sistem urinaria? Sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem perkemihan atau biasa juga disebut urinary system adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis. Fungsi lainnya adalah untuk membuang produk-produk yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan banyak fungsi lainnya yang akan dijelaskan kemudian. Ada beberapa organ penting pada sistem urinaria, yaitu 1 ginjal, 2 ureter, 3 kandung kemih, 4 uretra. Organ pertama yang akan kita bahas adalah ginjal. Ginjal merupakan bagian dari sistem urinaria yang terletak pada ruang retroperitoneal pada dinding belakang abdomen. Letak ginjal kanan lebih rendah dibanding ginjal kiri karena adanya hepar atau hati. Bentuk ginjal menyerupai kacang kedelai. Ginjal memiliki ukuran panjang kurang lebih 11,5 cm dengan lebar 5-7,6 cm dan ketebalan kurang lebih 3 cm. Posisi ginjal berada pada abdomen posterior setinggi L3. Ginjal dibungkus oleh jaringan fibrus tipis dan mengkilat yang disebut kapsula fibrosa atau true capsule ginjal yang melekat pada parenkim ginjal. Bagian-bagian ginjal. 1. Kulit ginjal atau korteks. Pada kulit ginjal terdapat bagian yang bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut nefron. Penyaringan darah terjadi pada badan Malpighi, yaitu di antara glomerulus dan Simpy-Bowman. 2. Sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal terdiri dari beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut piramid renal. 3. Rongga ginjal atau pelvis renalis. Pelvis renalis adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal berbentuk corong lebar. Fungsi ginjal. 1. Menyaring dan membuang zat sisa metabolisme dan toksin dalam darah. 2. Pengatur keseimbangan ion kalsium dan vitamin dalam tubuh. 3. Organ untuk mengatur kadar air dalam tubuh. Berikut adalah gambar ginjal. Nefron. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Pada manusia, setiap ginjal mengandung 1-1,5 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Bagian-bagian nefron. 1. Glomerulus. Suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriole afferent yang kemudian bersatu menuju arteriole efferent. Berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah yang melewatinya. 2. Kapsula Bowman. Bagian ini adalah bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus atau mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. 3. Tubulus. Tubulus terbagi menjadi 3, yaitu tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Keempat, ductus pengumpul atau ductus collectivus. Satu ductus pengumpul mungkin menerima cairan dari 8 nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya atau urin ke dalam pelvis ginjal. Berikut adalah gambaran proses di dalam nefron. Organ kedua adalah ureter. Ureter merupakan salah satu organ dari sistem urinaria yang ada. Ureter memiliki panjang kurang lebih 25-30 cm dan diameter 3-4 mm. Ureter membentang dari peritoneum ke depan psoas, melewati posterior inferior sacral wing, dan berakhir pada kandung kemih.
Ureter memiliki fungsi sebagai jalur sekresi dari ginjal menuju kandung kemih. Ureter juga memiliki gerak peristaltik, meski tidak sebesar gerak peristaltik pada kerongkongan. Terdapat ureter vesical junction yang merupakan bagian tersempit dari ureter. Batu ginjal yang turun ke dalam ureter sering tersangkut pada bagian ini. Berikut perbedaan ureter pada laki-laki dan perempuan. Organ ketiga adalah vesika urinaria. Kandung kemih atau vesika urinaria merupakan organ berongga yang terdiri dari 3 lapis otot detrusor yang saling beranyaman. Lapisan paling dalam disebut mukosa, lapisan tengah terdiri dari otot polos, dan lapisan paling luar adalah jaringan fibrosa. Kandung kemih dalam sistem urinaria yang berfungsi sebagai penampung sementara urin yang telah diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Berikut adalah gambar kandung kemih atau vesika urinaria. Organ keempat adalah uretra. Uretra merupakan sebuah saluran yang berfungsi sebagai saluran keluaran urin yang tertampung dari vesika urinaria. Secara anatomis, uretra dibagi menjadi 2 bagian, yaitu uretra posterior dan uretra anterior. Pada pria, saluran ini berfungsi juga dalam menyalurkan air mani. Uretra dilengkapi dengan sfinkter uretra interna yang terletak pada perbatasan vesika urinaria dan uretra, serta terdapat sfinkter uretra eksterna yang terletak pada perbatasan uretra posterior dan anterior. Berikut adalah uretra pada laki-laki. Sekarang kita akan membahas tentang tahap-tahap pembentukan urin. 1. Proses filtrasi. Terjadi di glomerulus. Proses ini terjadi karena permukaan afferent lebih besar dari permukaan efferent, maka terjadi penyerapan darah, sedangkan sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah, kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman atau kapsula Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain, dan diteruskan ke seluruh ginjal. Kedua, proses reabsorpsi. Terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion karbonat. Prosesnya terjadi secara pasif yang dikenal dengan obligator reabsorpsi terjadi pada tubulus atas. Sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan dan sodium serta ion karbonat. Bila diperlukan akan diserap kembali ke dalam tubulus bagian bawah. Penyerapannya terjadi secara aktif dikenal dengan reabsorpsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada pupila renalis. Proses ketiga adalah augmentasi atau pengumpulan. Proses ini terjadi dari sebagian tubulus contortus distal sampai tubulus pengumpul. Dari tubulus pengumpul, urin yang dibawa ke pelvis renalis lalu dibawa ke ureter. Dari ureter, urin dialirkan menuju vesika urinaria atau kandung kemih, yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Ketika kandung kemih sudah penuh, urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Ciri-ciri urin normal. 1. Rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tapi berbeda-beda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Kedua, warnanya bening oranye tanpa ada endapan. Ketiga, baunya tajam. Keempat, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata. Selanjutnya, kita akan membahas tentang patologi sistem urinaria. Yang pertama ada glomerulonefritis. Adalah peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus. Gangguan ini ditandai dengan proteinuria dan hematuria yang berpotensi dapat berkembang menjadi batu ginjal. Kedua, nefritis. Adalah peradangan ginjal yang ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Ketiga, sindrom nefrotik. Adalah suatu sindrom yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan
proteinuria, menurunnya kadar albumin atau protein utama dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, dan meningkatnya kadar lemak dalam darah. Keempat, gagal ginjal atau renal failure, yaitu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, penjaga keseimbangan cairan, dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyebabnya adalah kencing, kanker, kista, glomerulonefritis, dan lain-lain. Ciri-ciri gagal ginjal. 1. Kepala pusing dan sulit berkonsentrasi. 2. Rasa gatal yang berlebihan, kulit ruam dan kering. 3. Tubuh merasa kedinginan. 4. Sesak nafas. 5. Sakit di sekitar daerah pinggang. 6. Kencing sedikit, kencing merah atau darah. 7. Kelainan urin, proteinuria, hematuria, atau bakteri. Keempat, pyelonefritis, yaitu infeksi bakteri pada salah satu kedua ginjal yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa 1. Demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah, dan bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Kelima, hidronefrosis, yaitu adanya penggemungan ginjal. Hal ini disebabkan tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. Keenam, batu ginjal, yaitu gangguan di mana terdapat massa keras seperti batu yang berbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal maupun di dalam kandung kemih atau batu kandung kemih. 7. Vesicoureteral reflux, yaitu penyakit yang disebabkan karena aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Kedelapan, sistitis, yaitu peradangan pada kandung kemih. Hal ini disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih organ genital wanita, dan penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu yang lama. 9. Uretritis, yaitu peradangan pada uretra atau saluran kencing. Hal ini disebabkan oleh bakteri E. coli, beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonor, dan juga cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. Gejalanya adalah ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, rasa sakit pada saat hubungan seksual. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang jelas. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.